dari 2020 ya Bang. 2020 memang udah pengen cerai karena kalau aku tuh orangnya prinsip, suatu hal itu mau hal terkecil pun bisa jadi prinsip buat aku. Jadi dari itu aku minta tolong Mas Indra untuk maksudnya berubah, kita mau nggak nih bareng lagi. Ya artinya dia mencoba berubah. Terus 2023 ternyata kita udah beda, sangat beda prinsip. Ya udah aku memutuskan untuk kita berpisah gitu. Ya kalau prinsip itu kan masa saya buka masalah kita rumah tangga kan nggak bakal mungkin, kenapanya nggak akan saya kasih tahu. Mas Bukti juga, jadi itu prinsip rumah tangga nggak mungkin aib rumah tangga kita buka masing-masing gitu intinya. Kalau kemarin kita ketemu memang kita nggak mau ini jadi nanti orang konsumsinya kita berantem, kita nggak ketemuan, nggak. Sekarang kita selesaikan baik-baik. Mas Bukti ngambil saya baik-baik, kita pisah baik-baik, itu ini aku pengennya kayak gitu. Jadi anak-anak juga yang melihat nggak ada ibu bapaknya bertengkar gitu aja intinya. Jadi pertemuan kemarin itu sebetulnya hal yang baik sih, karena keinginan dari Dila untuk bisa membuka pintu silaturahmi untuk Bekti dan juga anak-anak. Dila sudah tidak bersatu suami istri, sama aku udah bukan suami istri, jadi aku juga pun harus hati-hati untuk menjaga marwahnya dia juga sebagai perempuan. Udah ada batas lah ya. Ada batas tentunya udah. Jadi sayangnya tidak ada batasnya ya kalau sayang. Ya kalau sayang betul, sayang itu gak ada batasnya. Tetap perhatian itu harus tetap ada, khususnya untuk anak-anak juga gitu ya. Jadi malah lebih kayak sekarang ini gitu. Jadi banyak yang bilang, loh kok kenapa pasti pakai cerai segala gitu. Ya kita masing-masing memiliki prinsip juga. Jadi pada saat kita bercerai pun juga baik-baik kok, nggak ada yang kemudian ada masalah yang gimana-gimana. Biarlah itu menjadi urusan kami ya. Karena gini, setiap rumah tangga itu kan pasti ada masalah gitu ya. Jadi di sini juga mungkin minta bantuan dari teman-teman untuk bisa memberikan informasi yang sangat baik dan jelas tanpa ada pembenaran pada satu pihak gitu ya. Bahwa sebetulnya mereka juga punya urusan yang harus mereka atasi, dan ini urusan yang sangat pribadi yang kamu yang lain nggak bisa otak-atik, karena itu udah bukan urusan kita gitu. Jadi ya pada saat mereka ngambil keputusan untuk mau berpisah, ya kita hargai dan semoga apa yang mereka inginkan bisa betul-betul bisa membuat bahagia kedua belah pihak, terutama buat anak-anak. Memang sebenarnya dari kemarin-kemarin juga mereka hubungannya baik. Iya. Karena gini loh, perpisahan ini memang diambil keputusannya tuh bersama-sama. Jadi biar tidak ada yang tersakiti. Kalau ditanya pisah pasti sakit lah. Siapa sih yang nggak sakit? Dila sakit, Bekti juga sakit. Tapi mereka punya kesamaan, sama-sama memikirkan bagaimana dampak ini tidak kepada anak. Itu yang paling utama. Anak-anak yang mesti diselamatkan justru. Permasalahannya apa? Itu mereka yang tahu. Jadi tolong teman-teman di luar, netizen atau influencer itu jangan sembarangan ngomong lah gitu loh, menyalahkan salah satu pihak, karena efeknya itu ada. Efeknya itu adalah ke anak-anak. Ingat, bagaimanapun kalau saat ini lebih banyak kan menyerang ke Dila, karena padahal mereka tuh kalian tuh nggak tahu masalahnya apa. Tidak ada rujuk untuk saat ini, kita masih tetap dengan komitmen Proses kita sama. masing-masing, proses yang sama. Semoga yang terbaik aja buat kita berdua gitu. Mas Bukti itu masih tetap baik, Mas Bukti tetap masih yang seperti Mas Bukti yang seperti kala gitu ngadepin aku juga masih baik-baik aja. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kita ketemu baik-baik aja, alhamdulillah. Dila pun kalau ditanya siapa sih mau pisah dengan Bekti, Bekti juga seperti itu. Tapi ini memang jalan yang terbaik buat mereka saat ini. Kita doain aja. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kemarin juga bercanda-bercanda, Bekti bentar lagi nih, kalau misalnya udah pisah nih, Dila banyak yang suka, wah jangan katanya kan gitu. Jadi kan kita lihatlah nanti ke depan seperti apa. Mana tahu Tuhan punya jalan lain, mereka bisa balikan lagi ya. Kita doain aja baik-baik. Memang tidak ada apa-apa, tidak ada yang harus dikhawatirkan antara kita berdua sebenarnya. Kalau dibilang kenapa mesti harus berpisah kalau nggak ada apa-apa, ya itu urusan kami berdua ya. Mudah-mudahan dengan pisah ini mereka jadi lebih dewasa, siap nantinya untuk kembali lagi membesar anak-anak. Tapi kalau tetap masih dipaksakan yang sekarang ini, dua-duanya sadar nanti takutnya yang jadi korban adalah anak. Kenapa bisa baik-baik, mereka matang banget persiapannya untuk pisah ini sampai bisa sesantai itu.
Ya karena semua tujuannya untuk anak. Jangan sampai dampak dari perceraian ini adalah korbannya anak. Itu aja. Gila itu orang yang tidak peduli sama omongan orang. Karena bagi dia permasalahan rumah tangga dia adalah urusan dia dengan bekti. Dia nggak terlalu karena dia nggak orang lain nggak tahu. Kalian kan nggak tahu apa yang gue hadapin, kalian nggak tahu apa yang gue rasain. Dia selalu berpikir kayak gitu, positif. Itu adalah penyakit degeneratif otak, artinya kalau bahasa awam mungkin penuaan otak ya. Jadi demensia itu memiliki gejala gangguan dalam artian penurunan dari fungsi kognitif, yaitu kemampuan dia untuk berpikir, kemudian fungsi memori, dan juga gangguan perilaku atau aktivitas sosial. Sehingga orang yang terkena demensia itu akan memberikan gangguan, gejala gangguan memori, dia tidak bisa gampang lupa, terus kemudian terjadi gangguan perilaku, mungkin bisa jadi antisosial, mungkin bisa ada halusinasi, dan lain sebagainya. Selain itu juga proses pembuatan keputusannya juga bisa terganggu. Ya namanya juga udah lansia gitu kan. Memang kalau ibu itu yang diserang itu memorinya. Kayak ingat kalau suara saya ingat. Tapi kalau nama, mungkin nama siapa ingetin nggak inget. Kalau feeling itu kan biasanya dari suara, ya kan gitu. Berarti dia bisa bedain suara aja gitu. Kalau saya yang masuk, saya yang ngomong, nah itu ibu ada gerakan gitu, ada ya. Penyebabnya itu macam-macam. Yang jelas pertama adalah penuaan otak. Dan demensia pun juga beragam. Ada demensia Alzheimer, ya itu yang paling banyak. Kemudian ada demensia karena gangguan suplai darah atau karena stroke, kita sebut vascular demensia. Ada demensia Lewy bodies dan banyak demensia lainnya. Tapi ada juga demensia yang disebabkan karena penyakit lain seperti hidrosefalus, gangguan tumor otak atau gangguan metabolisme. Nah, yang terakhir disebutin itu demensia yang bisa kita sembuhkan. Semua bentuk demensia bisa memberikan gejala yang lebih kurang sama, yaitu mengalami gangguan memori. Nah, untuk menentukan kira-kira dia jenisnya demensia karena mana, memang ada pemeriksaan dan ada tes-tes yang harus dilakukan. Ya, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang progresif, yang artinya semakin lama akan semakin memberat. Nah, tentu pada tahap terminalnya penyakit ini akan menyebabkan seseorang menjadi disable, ya. Jadi dia mungkin akan mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas hidupnya sehari-hari, sehingga mungkin itu bisa membahayakan. Sampai saat ini pengobatan atau tata laksana masih dengan menggunakan obat-obatan dan behavioral therapy. Ya, belum ada terapi definitif untuk demensia sampai saat ini, kecuali pada demensia yang disebabkan karena hidrosefalus, karena tumor otak, ataupun karena kekurangan vitamin, itu bisa ditangani. Biasanya ada spesialis khusus yang untuk menangani kasus-kasus pada orang tua yang mengalami gangguan perilaku. Di sana mereka akan dilatih dan mereka akan diberikan terapi untuk memperbaiki perilaku, memori, dan fungsi kognitifnya. Jadi kemarin itu Pak Teddy sempat ya bebas di luar. Jadi tahanan kota itu kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah tanggal 10 Februari keluar lagi penetapan baru bahwa ada pengalihan dari tahanan kota menjadi tahanan rutan. Dan pada tanggal 22 Februari Pak Teddy kembali menjalani hukuman di rutan Kebonwaru. Bebas memang saat itu kan memang belum ada penetapan ya. Jadi penetapan itu masih mengacu kepada penetapan yang Pengadilan Negeri Bandung. Nah, untuk penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kemarin itu harusnya tahanan masih tahanan kota. Akan tetapi keterangan dari jaksa itu Pak Teddy harus menjalani hukuman tahanan rutan karena ada putusan yang memerintahkan untuk ditahan. Akan tetapi pada saat itu belum keluar penetapan resmi dari Pengadilan Tinggi terkait jenis penahanan dari Pak Teddy. Saat ini posisi kasus Pak Teddy itu sedang menunggu hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi Bandung. Yang mana saya dengar sih kurang lebih berapa minggu lagi ya akan keluar putusan.
Jadi kemarin itu Pak Teddy sempat ya bebas di luar. Jadi tahanan kota itu kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah tanggal 10 Februari keluar lagi penetapan baru bahwa ada pengalihan dari tahanan kota menjadi tahanan rutan, dan pada tanggal 22 Februari Pak Teddy kembali menjalani hukuman di Rutan Kebonwaru. Jadi kemarin itu bebas memang saat itu kan memang belum ada penetapan ya. Jadi penetapan itu masih mengacu kepada penetapan yang Pengadilan Negeri Bandung. Nah, untuk penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kemarin itu harusnya tahanan masih tahanan kota. Akan tetapi keterangan dari jaksa itu Pak Teddy harus menjalani hukuman tahanan rutan karena ada putusan yang memerintahkan untuk ditahan. Akan tetapi pada saat itu belum keluar penetapan resmi dari Pengadilan Tinggi terkait jenis penahanan dari Pak Teddy. PN itu menghukum Pak Teddy pidana selama 1 tahun 3 bulan penjara ya, 1 tahun 3 bulan. Jadi itu putusan belum final, belum inkrah. Jadi kami masih ada upaya hukum banding dan kasasi. Jadi itu masih dalam tahapan titipan tahanan di Rutan Kebonwaru ya, bukan sifatnya tetap, tapi masih tahanan titipan. Dari hasil putusan Pengadilan Negeri Bandung, memang ada beberapa keganjilan ya dari putusan tersebut, yang mana jadi ditetapkan ada pertimbangan hakim bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan sirih gitu. Jadi Teddy itu tidak berhak untuk menjual mobil karena harus seizin dari ahli waris almarhum Lina, yaitu Rizky Febian, putri dan adik-adik. Ya kecewa pasti ada ya, namanya manusiawi, tapi tetap aja harus bersyukur ya, udah mengerucut ya, karena udah 3 tahun, jadi saya udah finalnya, udah bahagianya ya, udah mau dari dulu nggak beres-beres gitu. Padahal kalau ikut aturan dari penyelidikan Kapolri, ibaratnya dari Kapolri 12 tahun 2016 pasal 31 angka 2 itu harusnya 120 hari masalah penyelidikan udah beres. Makanya jadi ini belum beres-beres, baru 3 tahun ini, seumur si Dede 3 tahun 2 bulan sekarang baru ada titik temunya lah. Sampai saat ini belum ada komunikasi dari pihak Rizky Febian atau kuasanya kepada kami atau kepada Pak Teddy langsung. Jadi semenjak ada proses peradilan di PN Bandung, kami tidak pernah berkomunikasi. Adapun pada saat itu Pak Teddy pernah meminta untuk damai, akan tetapi responnya selalu selesaikan dengan kuasa hukum, gitu kan? Yang akhirnya Pak Teddy tidak menghubunginya lagi, gitu kan? Nah, harapan Pak Teddy sendiri semoga kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bagaimanapun juga, gitu kan? Ini secara hukum masih ada hubungan antara anaknya Dede Bintang dengan pihak Rizky Febian. Bagaimanapun juga mereka adalah satu ibu ya, yang harus kita perhatikan, gitu kan? Tidak akan mengubah itu, gitu kan? Itu memang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.